Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilza Musifah Radila dengan NIM 200751338 dari Prodi Tata Boga. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi PPKN. 1. Alasan PPKN di perguruan tinggi. 2. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang PKN di Indonesia. Yang ketiga, argumen tentang dinamika dan tentang PKN. Yang keempat, apa esensi dan urgensi PKN di masa depan. Yang kelima, contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan tentang alasan perlunya PKN di perguruan tinggi. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berkaitan dengan demokrasi diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Oleh karena itu, seseorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang PPKN di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti sebuah substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara mereka. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbangsa Persatuan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun secara diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagikan jamur di musim hujan. Akhirnya, Indonesia setelah memulai perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepas diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajahan belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya.
Oleh karena itu, diperlukan adanya proses pendidikan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. PKN pada saat permulaan dan awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultur dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Yang ketiga, argumen tentang dinamika dan tantangan PKN. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkependudukan sebagai pejabat negara dan sampai rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menjelaskan sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntunan perkembangan zaman di masa depan. Yang keempat, esensi dan urgensi PKN di masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi diterbitkan oleh Kemdikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi. Yang keempat, esensi dan urgensi PKN di masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemdikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi. Sebagai modal Indonesia pada tahun 2045, Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud dengan bonus demografi. Demikian pula untuk masa depan, PKN sangat ditentukan oleh ekstensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan berkemajuan bangsa. Dan yang terakhir, contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Contoh praktik kewarganegaraan tentang global adalah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai perlunya menggalakkan kembali pendidikan kewarganegaraan di sekolah dengan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai salah satu upaya mengatasi tentang global saat ini. Menurutnya, tentang globalisasi harus dihadapi dengan memperkuat nilai-nilai bangsa Indonesia. Itulah pentingnya
menghadirkan kembali pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di kampus, kata Zulkifli dalam keterangannya. Selanjutnya, era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tantangan kehidupan, termasuk berperilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yaitu berperilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-negara. Sebaliknya, PKN perlu melakukan investasi terhadap perilaku warga negara cenderung negatif. Kedua, pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti satu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bangsa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional. B. Pembentuk faktor identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor koordinasial. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor koadisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. C. Identitas negara Indonesia. Setelah Indonesia lahir, maka dibentuk terkait karakteristik negara Indonesia yang di dalamnya berisikan identitas nasional Indonesia. Setiap negara Indonesia memiliki identitas untuk mengembangkan kegunaan suatu negara, seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi perinci atau pengembang jati diri bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki satu bangsa dan membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya.
Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila. Identitas nasional Indonesia: 1. Bahasa Indonesia dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Lambang negara Indonesia yaitu Pancasila. Hukum penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Materi ketiga, definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate yang memiliki arti menyatupadukan, persatukan atau menggabungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. 1. Faktor pendorong integrasi nasional. 2. Faktor pendorong integrasi nasional. 3. Faktor penghambat integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi sesuatu yang keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak dan mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain itu menimbulkan sebuah keuntungan. Hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Materi keempat, integrasi nasional, konsep dan organisasi integrasi nasional. Alasan perlunya integrasi nasional. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Esensi dan urgensi Indonesia nasional. Indonesia, rangkuman tentang integrasi nasional. Konstitusi Undang-Undang 1945. Konsep dasar urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber historis dan sosiologis politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumen tentang dinamika tantangan konstitusi dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi dan urgensi konstitusi. Materi ketujuh, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.